Kecelakaan misterius di jalur tol Bakauheni Terbangi besar. Sebuah mobil minibus ditemukan ringsek berat tanpa pengemudi di dalamnya. Petugas menemukan 6 tas yang berisi puluhan ribu pil ekstasi di mobil tersebut. Petugas menemukan sebuah mobil mengalami kecelakaan di jalur tol Bakauheni Terbangi besar, Bandar Lampung dalam kondisi ringsek berat. Namun dalam kecelakaan ini, polisi tidak menemukan pengemudi di sekitar lokasi. Saat pemeriksaan, polisi temukan satu buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Petugas pun menyusuri sekitar TKP dan kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan butir pil ekstasi. Dari perkiraan, pil ekstasi yang ditemukan dalam peristiwa itu berkisar 75.000 butir dan diduga bernilai puluhan miliar rupiah. Karena kita nggak menemukan lawannya dan juga nggak menemukan korban lakannya. Udah ada meriksa CCTV tol gitu, Bang? Udah ada. CCTV juga udah kita pegang tapi nggak terdetek karena dia jaraknya jauh, lokasi juga kurang pencahayaan. Seluruh barang temuan ini langsung diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk penyelidikan lanjut, termasuk melacak pengemudi mobil yang diduga kabur setelah kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi Ainis melaporkan. Dandim 0411 Kota Metro menyerahkan barang bukti lebih dari 194.000 butir ekstasi yang ditemukan di kecelakaan tol Sumatera kepada Polda Lampung. Komandan Dandim 0411 Kota Metro Letkol Infantri Noval Darmawan secara resmi menyerahkan barang bukti narkoba diduga jenis pil ekstasi kepada Direktorat Narkoba Polda Lampung. Barang bukti yang diserahkan merupakan hasil temuan 2 prajurit Kodim 0411 Kota Metro yakni Sertu Eko Wahyudi dan anggota Satuan Hukum Korem 043 Garuda Hitam Serda Simanjuntak. Barang bukti ratusan ribu butir pil diduga ekstasi ini ditemukan dalam sebuah mobil saat kecelakaan di tol Sumatera. Namun sang pengemudi tak diketahui rimbanya hingga saat ini. Ya pemirsa, bagaimana awal mula penemuan narkoba ini dalam kecelakaan dan bagaimana koordinasi dengan kepolisian untuk penyelidikan, kita sudah terhubung dengan Komandan Kodim 0411 Kota Metro Letkol Infantri Noval Darmawan. Selamat siang Pak Noval. Selamat siang Mas Indra. Baik Pak Noval, bisa diceritakan awal mula anggota Anda bisa berada di lokasi kecelakaan dan menemukan barbuk ratusan ribu narkoba, Pak Noval? Terima kasih. Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 November sekitar pukul 5.00, Babinsa saya atas nama Sersan 1 Eko Wahyudi melaksanakan kegiatan rutinitas sebagai Babinsa masuk ke wilayah binaan. Pada saat itu akan mengecek tempat MBG yang setiap hari beroperasional. Namun pada saat di jalan, Sersan Eko Wahyudi bertemu dengan masyarakat yang menyampaikan, "Bapak, tadi pada saat saya melintas di bawah kolong jembatan tol, saya mendengar ada suara tabrakan." Sebagai seorang Babinsa yang memiliki naluri dan sebagai prajurit, yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap wilayah binaannya, makanya langsung meluncur menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi. Pada saat ditemukan di lokasi, di sana masih belum ada siapapun. Kemudian pada saat mengecek kendaraan, Sersan Eko bertemu dengan Sersan Simanjuntak yang sedang melintas akan berangkat menuju ke kantor. Sempat berhenti sebentar, ditanya, "Ada apa Bang?" Kemudian Sersan Juntek turun membantu. Pada saat pertama kali melihat hal tersebut, Sersan Juntek dengan Sersan Eko melihat mobil itu tidak ada orang sama sekali. Selanjutnya, karena inisiatif naluri sebagai seorang prajurit, mereka mengecek ke sekeliling tempat lokasi tersebut. Pada saat mengecek, di pinggir tidak ada, ternyata malah ditemukan sebanyak 6 tas berisi 34 kantong plastik.
pada saat itu hanya ada 2 orang prajurit kami. Tidak lama kemudian ada patroli jalan tol yang datang untuk membantu mengamankan. Setelah mereka datang membantu anggota kami, karena sebagai tidak ada niatan apapun, mereka memvideokan barang tersebut karena namanya kita di lapangan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kami selalu memperintahkan kepada prajurit kami untuk membuat video sebagai barang bukti apabila ada hal-hal yang mungkin bersifat negatif untuk sebagai pembuktian. Selanjutnya setelah itu dilaksanakan pengecekan yang pertama, diangkat, kemudian barulah datang patroli PJR dari Polri. Setelah itu kami koordinasi, barang tersebut kami amankan. Itu cerita singkat awal kami, izin, Mas Indra. Baik Pak Noval, bisa ceritakan apakah saat diperiksa oleh anggota Bapak ini sempat ada warga ataupun masyarakat ataupun ini yang diduga pemilik ini masih ditemukan di lokasi mungkin Pak? Ada kecurigaan mungkin Pak? Baik, memang pada saat itu untuk jalur tol di lintas Sumatera dari Palembang menuju ke Bakauheni, terutama di lokasi di kilometer 136B, itu pada saat itu memang sangat sepi, tidak ada kendaraan sama sekali. Jadi yang pertama kali menemukan memang Babinsa saya, Sersan 1 Eko, kemudian dibantu oleh Sersan 2 Simanjuntak. Baik Pak Noval, mungkin bisa Anda ceritakan Pak Noval awal mula terjadi ada kecurigaan di dalam mobil, mungkin anggota Bapak langsung laporan ataupun langsung menghubungi pihak dari kepolisian mungkin Bapak? Baik Pak Indra, untuk anggota kami di lapangan, itu saya perhatikan mereka semuanya itu spontanitas karena mereka punya tanggung jawab kepada wilayah maupun kepada warga binaannya. Sehingga kalau ada apa-apa, Babinsa pasti adalah ujung terdepan untuk menjadi kunci jawaban dari semua pertanyaan. Jadi pada saat mereka melihat seperti itu, mereka inisiatif. Ini ada mobil kecelakaan, hancur, mereka langsung inisiatif untuk mencari pengemudi. Pada saat dicari pengemudi tidak ada, mereka langsung berpikiran, mungkin karena ini hancur, mereka otomatis naluri sebagai seorang manusia, ini pasti orangnya minggir untuk menyelamatkan diri di sekitaran. Namun ternyata di pinggiran tersebut tidak ditemukan pengemudi ataupun orang. Baik Demikian, Bapak. Mas Indra. Baik Pak Noval, mungkin ada langkah awal sebelum barbuk akhirnya diserahkan ke polisi mungkin Pak? Langkah awalnya seperti apa Bapak? Langkah awal pada saat setelah ditemukan, Babinsa kami menghubungin kepada Dan Ramil kemudian melaporkan kepada saya. Kemudian saya laporkan kepada Komandan Korem, selanjutnya saya meluncur kepada TKP. Saya perintahkan di situ sama-sama kita melihat barang bukti, kita rekam. Sehingga tidak ada dusta di antara kita sesama orang yang berada di lapangan. Tidak ada saling mencurigai. Selanjutnya setelah itu kita videokan, saya datang, kemudian pada saat itu juga ada Dir Narkoba dari Polda Lampung, kemudian kami berkomunikasi, karena ini sifatnya sudah insidentil, saya di lapangan, saya berkomunikasi untuk diserahkan secara parsial mendahului di lapangan. Dengan dibuktikan adanya foto-foto pada saat di pinggir jalan tol kami ada penyerahan secara simbolis. Selanjutnya setelah kita serahkan simbolis, ditindaklanjutin pada tanggal 21 November pukul 15.30 kami melaksanakan serah terima di kantor Direktorat Narkoba Polda Lampung. Seperti yang tercantum di foto. Demikian Mas Indra. Baik Pak Noval, mungkin terakhir Bapak, ini kan temuan barang bukti cukup besar sekali di wilayah Bapak ya mungkin ya. Mungkin ada langkah selanjutnya untuk Bapak dan berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga wilayah, khususnya dari peredaran narkoba Bapak. Baik, terima kasih. Memang awalnya kita perkirakan barang tersebut berjumlah kurang lebih 90.000 butir. Namun setelah kami mengecek secara nyata, ternyata jumlahnya sangat fantastis, 194.631 butir. Hal ini merupakan tugas kita bersama. Ngebleng Bang.
Hal ini merupakan tugas kita bersama bahwa untuk permasalahan ini kami berkomunikasi dari Korem, Kodam, berkomunikasi dengan Polda, kami pun juga menggandeng BNN, kemudian juga Kejaksaan untuk bersama-sama kita mengawal permasalahan ini sehingga semua masyarakat bisa menyaksikan bagaimana kelanjutan dari proses perkembangan permasalahan ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Noval untuk informasinya. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih banyak.